Akhirnya chapter 220 rilis juga men. Seperti biasa banyak sekali kejutan yang terjadi pada chapter kali ini. Setelah di chapter sebelumnya kita dikejutkan dengan perkataan Inui tentang penyerangan Rokuhara Tandai. Dan di chapter terbaru ini jawaban yang kita tunggu-tunggu pun akhirnya terjawab. Setelah Senju berhasil diselamatkan oleh Takemichi. Sumpah salah satu chapter yang paling menegangkan men. Jadi nggak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Chapter diawali dengan perbincangan antara Senju dan Takemichi di sebuah tempat makan sambil berteduh. Saat itu Senju yang masih bingung dengan tingkah laku Takemichi pun akhirnya bertanya. Apa yang sedang terjadi? Katanya. Kamu bahkan tidak menyentuh makanannya. Takemichi yang saat itu sedang melamun pun hanya bisa terdiam. Ya, sepertinya sulit bagi Takemichi untuk menjelaskan situasinya saat ini kepada Senju. Lalu gak lama kemudian tiba-tiba Senju berdiri dari tempatnya dan meminta izin kepada Takemichi untuk pergi sebentar ke toilet. Saat Senju pergi, Takemichi hanya bisa termenung, memikirkan tentang masa depan yang dilihatnya. Dan saat itu pun Takemichi berkata di dalam hati, "Apa yang harus aku lakukan?" katanya. "Senju akan mati malam ini. Siapa yang akan menyerangnya? Dan jika aku tidak salah, dia terluka di bagian kepalanya." Lalu ketika sedang melamun, tiba-tiba Takemichi pun tersadar kalau ternyata saat ini dia sudah membiarkan Senju pergi sendirian. Dan karena khawatir, Takemichi pun segera pergi menyusulnya. Takemichi yang panik berlari dengan sangat kencang. Di dalam hatinya dia pun berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika Senju diserang pada saat itu?" Gak lama kemudian Takemichi pun sampai di depan toilet. Dan di sana Takemichi tanpa sengaja melihat kertas Tanzaku milik Senju yang tergantung di sebuah ranting bambu. Lalu saat itu Takemichi kembali teringat dengan perkataan Senju di dalam penglihatannya. Dan setelah itu dia pun seperti menyadari sesuatu men. Tapi ketika Takemichi berpikir, tanpa disangka tiba-tiba datanglah 4 orang misterius mendekati Takemichi dengan menggunakan masker dan hoodie hitam. Lalu salah satu dari mereka pun berkata, "Kamu pasti Hanagaki Takemichi kan?" Dan saat itu Takemichi pun akhirnya menyadari kalau ternyata yang mereka incar bukanlah Senju, melainkan dirinya sendiri. Salah satu dari pria yang menyergap Takemichi pun berkata kepada rekannya, "Apakah benar dia orangnya?" Lalu rekannya pun menjawab, "Benar, sudah pasti dia, karena dia tadi bersama dengan Kawaragi Senju." Di panel selanjutnya masih diperlihatkan perbincangan antara sesama pria misterius tersebut. Dan orang paling kanan dari kelompok itu pun berkata pada rekannya, "Apakah kamu serius akan melakukan hal ini?" katanya. "Ya, hanya inilah jalan satu-satunya agar bidak seperti kita bisa naik jabatan," katanya. Lalu orang yang paling kiri pun berkata, "Tetapi kita seharusnya membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan Soud." "Nggak apa-apa nih," katanya. Dan ternyata salah satu dari mereka pun tiba-tiba mengeluarkan sebuah senjata sambil berkata, "Aku mempertaruhkan hidupku untuk hal ini. Jadi aku akan menggunakan senjata ini di sini sekarang. Pasti Soud akan mengerti apa yang kita lakukan." Melihat orang yang menyergapnya itu membawa senjata, Takemichi pun cukup terkejut men. Dan saat itu dia pun tersadar kalau ternyata dalam penglihatannya itu Senju tewas karena ingin melindunginya dari tembakan tersebut. Tapi sayangnya saat itu Senju datang secara tiba-tiba. Dan melihat Takemichi dalam keadaan bahaya, Senju pun akhirnya berlari dengan sangat kencang. Dan ketika Senju berlari, Takemichi pun menyadari kalau Senju sebentar lagi akan mati gara-gara ingin melindunginya. Lalu Takemichi yang panik pun akhirnya berteriak, "Tetap di sana," katanya. Mendengar teriakan Takemichi, pria misterius yang membawa pistol pun berkata, "Jangan bergerak Hanagaki." Dan keadaan pun semakin menegangkan. Senju yang ingin melindungi Takemichi juga saat itu panik men. "Berhenti," katanya. Lalu melihat Senju menghiraukan teriakannya, Takemichi tiba-tiba berlari ke arahnya sambil berteriak, "Jangan datang ke sini." Lalu setelah itu dia pun melompat. Melihat Senju dan Takemichi terjatuh, si penembak yang panik pun menyangka kalau dirinya sudah berhasil menghabisi Takemichi. Tapi ternyata untungnya tembakannya itu meleset men. Berkat tindakan Takemichi itu juga Senju akhirnya berhasil diselamatkan. Sumpah tegang banget men. Oke lanjut. Saat itu Takemichi yang khawatir pun bertanya, "Apa kau tidak apa-apa Senju?" Dan Senju yang melihatnya pun hanya bisa terdiam. Karena seperti yang kita tahu, pada awalnya Senju lah yang ingin menyelamatkan Takemichi.
Dan saat ini keadaannya malah terbalik, men. Melihat tatapan Takemichi yang sangat tajam, saat itu Senju pun seakan terpukau. Lalu sambil melihat Senju, Takemichi pun berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu mati." Tapi sayangnya Senju dan Takemichi masih belum keluar dari keadaan bahaya, karena si penembak itu pun ternyata masih menodongkan senjatanya ke arah mereka. "Sial, bagaimana aku bisa gagal?" katanya. Dalam keadaan terdesak, Takemichi yang panik pun berkata di dalam hatinya, "Apa yang harus kulakukan sekarang?" Dan tidak lama kemudian pria misterius itu pun berteriak, "Mati kau, Hanagaki." Ya, saat itu Takemichi hanya bisa pasrah, men. Tapi detik-detik sebelum Takemichi akan tertembak, tiba-tiba seseorang pun muncul, lalu menghajar penembak tersebut hingga senjatanya terlempar. Takemichi yang melihat kejadian itu pun cukup terkejut, men. Dan ternyata orang itu siapa lagi kalau bukan Draken. Sumpah cakep banget, men. Draken dengan gagah berdiri melindungi Takemichi dan Senju tanpa rasa takut. Lalu setelah berhasil melumpuhkan si penembak, Draken pun berkata, "Apa kau tidak apa-apa, Takemichi?" Takemichi yang melihat kedatangan Draken pun akhirnya bisa bernapas lega. "Draken-kun," katanya. Dan chapter 220 pun selesai. Oke, kita ke pembahasan singkatnya, men. Lagi-lagi kejadian yang sangat menegangkan terjadi pada chapter kali ini. Menariknya, penyergapan Rokuhara Tandai kali ini tidak direncanakan oleh Terano, seperti yang udah gue prediksi di video sebelumnya. Ya, sebuah konspirasi lah. Dan seperti yang gue bilang juga, kejadian kali ini hampir sama seperti ketika Kisaki mengadu domba Touman dengan Mebius, yang dimana tujuan konspirasi penyerangan Takemichi ini pun udah gue jelaskan di video sebelumnya, men. Jadi tinggal dicek aja, linknya nanti gue taruh di atas. Soalnya masih relate banget, men. Nah, ini yang menariknya, si kroco-kroco ini kenapa bisa tahu kalau Takemichi sedang ada di taman hiburan sama si Senju, yang dimana si Senju sendiri baru aja selesai mengadakan pertemuan di markasnya Brahman. Jadi ya sudah dapat dipastikan kalau di dalam geng Brahman ini ada seorang pengkhianat. Dan begitu pun di dalam geng Rokuhara Tandai. Jadi bisa dibilang mereka ini saling memberikan informasi. Karena seperti yang kita lihat, si kroco-kroco ini melakukan penyergapan tanpa sepengetahuan Southman, yang artinya ada juga seseorang yang menggerakkan mereka di dalam geng Rokuhara Tandai. Cukup menarik lah. Ya, walaupun gak semua pembahasan di video gue sebelumnya bener kok. Jadi nanti gue bikin pembahasan lebih lengkapnya, men. Tenang aja. Oke, sekian dulu pembahasan gue kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya, men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.